Nah, satu lagi itu adalah metabolisme lemak. Nah, intinya itu lemak si triacylglycerol ini nanti dipecah menjadi fatty acid atau asam lemak dan gliserol. Nah, si asam lemak ini dia bakal jalanin si beta oksidasi, dia pecah-pecah dulu. Habis itu dia masuk ke siklus Krebs. Habis itu masuk ke fosforilasi oksidatif, sama kayak si metabolisme karbohidrat. Sedangkan kalau gliserol itu nanti gliserol itu langsung masuk ke jadi G3P. Nah, G3P ini ada di dari glukosa sampai asam pirufat. Nah, itu nanti dia langsung masuk ke metabolisme karbohidrat gitu. Kan pertama-tama nih hormon bakal nempel ke reseptor supaya nyuruh buat si lipid ini bakal jadi energi. Nah, habis itu ada beberapa serangkaian proses, tapi intinya adalah si lemak ini triacylglycerol ini bakal dipecah menjadi 3 asam lemak. Nah, habis itu ditambah gliserol. Jadi triacylglycerol ini sama kayak namanya, triacyl berarti 3 asam lemak terus 1 gliserol. Nah, masuklah ke sini. Supaya dia masuk ke mitokondria matriks, maka dia perlu digandeng dengan karnitin. Maka si fatty acyl CoA ester atau si asam lemak tadi, dia harus gandengan sama karnitin supaya dia masuk ke transporter karnitin dan masuk ke matriks mitokondria. Itu adalah tugasnya CAT1. Terus habis itu dia masuk ke matriks dengan gandengan karnitin, terus karnitin harus dilepas lagi gandengannya oleh CAT2 supaya karnitin ini bisa dikeluarkan dan dipakai ulang gitu. Habis itu kan setelah itu masuklah ke beta oksidasi. Nah, tujuan dari beta oksidasi ini supaya si asam lemak yang panjang ini rantainya karbonnya dipecah-pecah, pokoknya nanti bakal jadi segini. Karbonnya cuma 2, asetil CoA. Nah, abis jadi asetil CoA, udah deh lanjut kayak metabolisme karbohidrat kayak tadi. Misalkan kayak gini nih, rantainya segini, terus dapatlah 8 asetil CoA. Nah, itu masuk lagi ke siklus Krebs seperti yang tadi, atau seperti yang video sebelumnya. Terus habis itu, nanti masuk lagi ke elektron transfer chain atau fosforilasi oksidatif. Ini kayak gini, dan totalnya misalkan seperti palmitoyl CoA itu total ATP-nya ada 108. Terus kan ada beberapa asetil CoA tuh hasil oksidasi si lemak itu dia bakal disimpan di hati menjadi badan keton. Nah, ini adalah prosesnya. Pokoknya nanti asetil CoA itu bakal jadi asetoasetat yang bisa jadi ke aseton dan juga beta hidroksibutirat. Dan ini merupakan cadangan energi untuk otak dan juga untuk jantung dan juga untuk otot. Terus abis itu ini ada beberapa informasi lagi. Jadi kan ada nih tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 diabetes tuh dia pokoknya si pankreasnya rusak gara-gara imun. Dan satu lagi ini ada tipe 2 diabetes itu gara-gara insulinnya kayak nggak berfungsi gitulah intinya. Karena nggak sesuai lagi atau misalkan insulinnya defek atau pokoknya tubuhnya itu nggak bakal ngerespon dari insulin yang dihasilkan gitu. Nah, ini pertama-tama di sini tipe 1 itu dia karena kekurangan insulin gitu kan. Nah, habis itu nanti dia jadi ke badan keton. Jadi di sini ada informasi lagi. Jadi insufisiensi insulin itu bakal merangsang gluconeogenesis. Nah, habis gluconeogenesis itu meningkat dari lemak, maka yang terjadi adalah oksaloasetat yang dipakai untuk gluconeogenesis sebagai substrat, itu dia akan menurun karena gluconeogenesis ini kan meningkat. Jadi kepake lah itu. Nah, habis itu karena si OAA oksaloasetat itu rendah. Nah, jadi kalau misalkan nanti terjadi metabolisme lemak supaya mencapai glukosa yang mau diinginkan oleh tubuh. Nah, si lemak ini dia nggak bisa masuk ke TCA atau siklus Krebs karena siklus Krebs kan butuh oksaloasetat. Nah, oleh karena itu karena dia nggak bisa masuk ke TCA, maka alternatifnya adalah masuk ke produksi badan keton. Nah, oleh karena itu si aseton kan salah satu dari badan keton ya. Nah, aseton itu bisa terdeteksi dari bau mulutnya si tipe 1 diabetes gitu.